Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi dan juga semua part-partnya ada di sini semua. Dan di sini sudah ada PC-nya dan PC-nya di sini sudah saya rakit dan juga sudah saya jadikan lah. Dan di sini penampilannya ada RGB-RGB-nya bisa diatur juga menggunakan remote seperti ini yang kulakukan barusan lah. Ini seperti itu, seperti ini contohnya di auto RGB. Dan totalnya semua ini yaitu hampir 15 juta. Yang 14 jutaan lah lebih sedikit. Dan juga ini hampir sama seperti rakitan yang sebelumnya. Dan sebelumnya yang dimana yang rakitan 16 juta, dia itu hampir sama dengan yang ini karena dari orangnya atau usernya yang dia itu inginnya sama seperti yang itu. Jadinya saya kasih aja dengan budget di bawah 15 juta. Yang dimana memang beberapa ada yang berbeda sedikit dari segi SSD-nya dan juga RAM-nya dan juga VGA-nya. Kalau yang ini VGA second saya menggunakan 1650 Super, tapi kalau prosesornya sama-sama menggunakan Core FX 9400F di situ. Dan juga nggak ada boxnya sih ya, intinya seperti itu. Sebelum saya lanjutkan untuk apa aja part-partnya dan juga harganya, jangan lupa klik subscribe teman-teman pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama, saya menggunakan Core i5 2400F yang dimana saya itu membelinya tray, jadinya lebih murah lah dengan harga 2.200.000. Kalau sekarang sih harganya pada naik ya, naiknya cuma 50.000 sih kalau menurutku. Kalau yang dulu kan 2.150.000, kalau sekarang naik menjadi 2.200.000. Yang penting tidak terlalu jauh banget, tapi masih bagus juga, 6 core 12 thread. Sudah tertancap di dalam situ ya, di dalam situlah. Selanjutnya saya menggunakan mobonya ini ASRock B560M Pro 4 yang dimana dengan harga 1,6 juta. Kenapa saya memilih ini? Karena emang ini memang rekomend sih kalau menurutku dengan harga murah 1,6 jutaan yang dimana dia tuh tampilannya beda dan juga ada RGB-nya. ASRock B560 Pro 4 ya, bagus sih kalau menurutku. Selanjutnya saya menggunakan RAM saya menggunakan Team Delta ini ya. Kalau yang rakitan dulu saya tuh menggunakan yang SPG yang D50 kalau nggak salah. Tapi kalau sekarang saya menggunakan ini T-Force Team Delta yang dimana dengan harganya 1,250 atau 1,220 ya, aku juga lupa. Pokoknya harganya pada turun. Kalau yang ini sangat rekomend. Ini itu 16 GB, ini itu 2x8 GB, 16 GB, dan juga kecepatannya sudah saya XMP di 3200 mAh. Jadinya kencang kalau yang ini. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler ini Aerocool Mirage 5 yang dimana sudah saya review di video sebelumnya. Ini juga bagus banget yang dimana bisa diganti juga RGB-nya di bagian ini menggunakan software dari ASRock-nya ini Polychrome kalau nggak salah namanya. Dan di sini dengan harga 430.000 masih sama untuk harganya. Dan juga di sini apakah bisa menggunakan Core FF atau tidak? Kalau menurutku sih bisa, nanti aja untuk melihat datanya. Selanjutnya saya menggunakan ini GT 1650 Super MSI Ventus XS yang dimana dual fan. Itu saya membeli second ya, karena secondnya sekarang tuh harganya 5,8 juta yang full set. Tapi ada yang nggak full set sih, cuma terpaut 100.000 lah. Tapi saya memilih yang full set aja supaya bisa jadi pajangan lah. Kalau yang ini 1650 Super harganya sangat tinggi banget sih ya, 5,8 juta karena sekarang tuh pada naik semua. Kalau sekarang tuh harganya sih yang barunya sekitar hampir 7 juta, ya 7 juta lah. Ya karena banyak orang yang peminatnya, jadinya sangat mahal sekali. 1650 Super 7 juta. Kalau dulu 7 juta sudah dapat 3060 ya. Tapi sekarang tuh emang pada naik-naiknya banget. Jadinya ya itu hanya bisa membeli second aja untuk menghemat budget 5,8 juta. 1650 Super. Selanjutnya saya menggunakan ini XPG SX 8200 Pro yang dimana 512 GB. Ini dengan harga 1 juta lebih sedikit lah kalau nggak salah harganya ini. 512 GB yang dimana ini sharingnya 8200 Pro, berbeda dengan yang 6000 LED. Ini sangat kencang sekali, uploadnya 3000-an lah, 3500 per 3000 untuk membaca dan juga menulisnya. Ini juga sangat rekomend sih kalau menurutku. Saya juga pernah mereviewnya di video sebelumnya kalau yang ini. Selanjutnya untuk hard disk saya menggunakan WD Blue 1 Tera yang baru. Gak ada boxnya, emang dia tuh emang low spec dari segi plastiknya aja, tapi sudah saya tertancap di dalam sini, nggak kelihatan sih, dengan harga 600.000. Selanjutnya saya menggunakan ini power supply MSI Max A550BN yang dimana sudah 80 plus bronze ya, karena juga baru diskon kalau yang ini MSI Max-nya ini. Jadi saya memilih ini aja 650.000, sudah lebih dari cukup, 550 watt dan juga ini sudah 80 plus bronze. Tapi untuk kabelnya dia itu tidak flat ya, jadinya ya kurang rapi, tapi nggak masalah. Di casingnya ini dia itu masih terlihat rapi kalau menurutku. Selanjutnya saya menggunakan ini casing Aigo Drag Flash DRM21. Kalau yang ini casingnya penampilannya bagus atau full putih lah. Dan saya memakai ini lagi yang dimana dengan harga 600.000. Kalau yang ini berbeda daerah berbeda harga sih kalau menurutku. Ada yang 580, 600 dan juga 600 lebih lah. Tapi di daerah saya 600.000 kalau yang ini.
DLM21, ada dua tipe sih, warna putih dan juga warna hitam. Jadi saya memilih yang warna putih aja, memang ada stoknya yang putih sih. Ini yang serinya mesh ya, di bagian depan ada lubang-lubangnya, sirkulasi udaranya biar dia adem lah. Ini yang seperti itu. Yang terakhir saya menggunakan ini, Fantech Turbine FB301, yang dimana saya membeli 2 pack, jadi 6 kali fan. Depan 3, atas 2, 1 belakang. Di sini bisa diatur juga menggunakan remote-nya ini. Seperti contoh ini, saya ganti warna ini, merah, hijau, dan juga biru maupun putih, tapi kita auto aja biar rainbow, yang dimana dengan harganya ini 520.000 kalau duanya nih ya, 520.000. Dan total dari semuanya ini yaitu sekitar hampir 15 juta, 14 jutaan lebih sedikit lah, 14,650.000 kalau nggak salah harganya. Ini yang seperti itu. Untuk gaming maupun live streaming ini sangat sanggup sekali, yang dimana saya menggunakan Core i5 10400F yang dimana 6 core 12 dan juga GTX 1650 Super. Ya, itu aja dari saya, dan kita lanjut saja untuk mereview gamingnya dan juga yang lainnya lah. Yo. Dan lalu yang pertama tuh tes booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD Adata SPG SX8200 Pro. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dianya. Dan dia mendapatkan 24 detik. Ini agak lama ya kalau menurutku ya. Ya karena standar NVMe itu di bawah 15 detik, tapi kalau yang ini hampir 25 detik. Kalau menurutku sih ya berbeda PC, berbeda kecepatan. Mungkin bisa jadi saya itu mengetesnya ngepasi pas lama aja, tapi pas besok-besoknya mungkin bisa aja cepet sih. Ya kadang seperti itulah, random lah. Selanjutnya di HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga suhunya. Yang pertama SSD-nya dulu Adata, dia tuh 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga suhunya dia tuh 38 derajat. Ini terbilang dingin, dan dimana saya menggunakan heatsink tipis banget sih dari bawaan Adatanya, tapi ya lumayan sih kalau menurutku, masih di bawah 40 derajat. Selanjutnya untuk harddisknya dia tuh 100% semua, dan juga node-nya dia tuh perfect, dan juga suhunya 35 derajat, terbilang dingin juga kalau yang ini. Ini harddisk baru ya, jadinya dia tuh dingin. Selanjutnya di Crystal Disk Mark, yang dimana saya menggunakan SSD Adatanya tadi SX8200, dan dia mendapatkan membacanya 2977 dan juga menulisnya 2780. Jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya, dia itu kan up-nya 3500 per 3000. Kalau dibandingkan dari segi membacanya terpaut 500 lebih dikit. Kalau menulisnya ya sekitar 220 lah. Kalau menurutku sih ya nggak masalah sih kalau yang ini, hanya terpaut sedikit aja, tidak terlalu jauh sih, jadi masih aman. Selanjutnya di HW Monitor untuk mengecek suhunya, yang dimana saya menggunakan Aerocool Mirex 5 untuk mendinginkan Core i5 10400F. Untuk minimalnya dia itu mendapatkan 31 derajat, terbilang dingin kalau yang ini, dan juga maksimalnya 58 derajat. Dan ini juga dingin di bawah 60 derajat. Ini saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut di CPU-nya tesnya. Dan juga rekomend untuk yang ini Aerocool Mirex 5-nya. Selanjutnya di Geekbench R15 untuk tes OpenGL-nya mendapatkan 144 FPS, yang dimana saya menggunakan GTX 1650 Super, dan juga CPU-nya 1336 GB. Selanjutnya di game GTA 5 1080p dan juga settingan very high, dia tuh rata-ratanya mendapatkan 141 FPS. Sangat lancar kalau yang ini di rata kanan lah, bisa mendapatkan FPS di atas 100. Selanjutnya di Genshin Impact 1080p settingan high, dia tuh rata-rata FPS-nya mendapatkan 60 FPS. Kenapa 60 FPS? Karena emang dibatasi ke 60 FPS untuk ini di gamenya lah, tidak bisa lebih kalau setauku. Selanjutnya di CSGO 1080p settingan high, dia tuh rata-ratanya mendapatkan 300 lebih FPS-nya. Jadi saya tidak menghitungnya, tapi ya dia tuh bisa lebih dari 300 atau 400-an lah di tes benchmark-nya. Untuk live streaming juga bisa kalau yang ini. Selanjutnya di Apex Legends 1080p dan juga settingan high, dia tuh rata-ratanya mendapatkan 104 FPS. Masih sangat nyaman juga, dia tuh masih di atas 100 FPS kalau yang ini. Selanjutnya di Dota 2 1080p dan juga settingan high, dia tuh rata-ratanya mendapatkan 114 FPS kalau yang ini, dan juga masih sangat lancar di atas 100 FPS untuk rata kanan semua.
Selanjutnya di game Valorant 1080p dan juga settingan high, dia tuh rata-ratanya mendapatkan 173 fps, sangat nyaman juga kalau yang ini, apalagi untuk live streaming untuk Valorantnya. Selanjutnya di PUBG Steam 1080p dan juga settingan high, dia tuh rata-ratanya mendapatkan 158 fps, sangat lancar sekali kalau yang ini, maupun live streaming masih bisa, tapi di settingan ke medium aja sih kalau menurutku untuk live streamingnya, maupun di low supaya lebih lancar lah. Selanjutnya di Resident Evil 6 1080p dan juga settingan high, dia itu rata-ratanya mendapatkan 110 fps. Settingan rata kanan semua, dia itu masih lancar di atas 100 fps, masih sangat nyaman juga kalau yang ini. Dan selanjutnya yang terakhir dari segi dayanya, ya dimana minimalnya dia itu mendapatkan 38 watt, tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja. 38 watt emang terbilang irit kalau yang ini. Dan juga maksimalnya mendapatkan 176 watt, yang dimana ini saya tes di Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga high, dia tuh mendapatkan maksimalnya 176 watt, tapi terkadang di 160-an sih. Dan kesimpulannya, rekomen atau tidak? Kalau menurutku sih ya, kalau harga sekarang ya masih terbilang rekomen sih. Ya karena VGA tersebut harganya pada naik semua, jadinya saya memilih second aja yang masih bagus dan juga masih bergaransi kalau nggak salah. Kalau yang ini itu aja juga untung-untungan mendapatkannya, yang full set juga sih kalau yang ini, dengan harga 5,8 juta secondnya. Padahal beberapa bulan yang lalu dia tuh bisa dapat baru sih kalau yang serinya ini ya, tapi harganya pada naik terus melambung. Buat main game, live streaming maupun editing ini sangat rekomen sekali. Dan itu aja, dan juga semua listnya ada di sini, dan juga harga-harganya, dan juga semua partnya, dan juga linknya ada di deskripsi. Tinggal anda beli aja jika kalian berminat untuk membelinya. Kecuali mungkin VGA-nya saja, karena sebelumnya tuh saya membelinya cuma stoknya tinggal satu. Mungkin nanti saya akan arahkan ke yang baru aja untuk VGA-nya. Itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya merakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.